Eh, Kami boleh meminta Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk boleh bersalam-salaman, boleh salam kanan, kiri, depan, belakang, katakan selamat hari Minggu. Boleh dengan senyuman termanis dan terbaik ya. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa dengan seberapapun kita yang hadir ada di sini, kami harap bahwa jemaat Tuhan yang hadir penuh dengan rasa sukacita. Betul apa betul? Amin. Betul. Betul. Oke, dan kita percaya bahwa kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang rindu akan Tuhan dan orang-orang yang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dialah pencipta segalanya, Dia Tuhan yang tak pernah gagal, Raja yang sempurna. Kami memuji Tuhan, biar langit dan bumi menyaksikan kehebatan Engkau Yesus. Dengan berdiri, mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Mari seperti langit dan bumi yang memuji Tuhan, mari kita yang hadir memuji kebesaran Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Boleh tepuk tangan, boleh goyang badannya. Sama seperti langit dan bumi memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Sekali lagi katakan, kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Angkat tanganmu, katakan haleluya, amin. Haleluya. Boleh angkat tangannya, kita katakan haleluya, amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Ya, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi. Saat ini kita tundukkan kepala, kita mau berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kita harus mengakui bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari Tuhan. Bahkan Bapak, Ibu, jika saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan beribadah, kita harus mengakui
Itu semua hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita mau memuji nama Tuhan melalui pujian ini. Kebaikan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kita sungguh luar biasa. Mari kita mengangkat tangan kita, mari kita menyembah Yesus Tuhan Raja kita melalui pujian ini, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan, betapa sungguh hebatlah Kau di dalam kehidupan kami. Biarlah tiap-tiap kami Tuhan hari ini Tuhan, sungguh-sungguh mau mendekatkan diri dan mendengar lagi, dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat Selamanya Kau bagiku. hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Selamanya Kau bagiku. hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setia-Mu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, kita bernyanyi. Terpujilah Allah Tuhan Yesus kita, karena begitu besar kasih-Nya bagi setiap kita. Amin. Kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau sembah Tuhan kita, Allah yang hidup. Dan mari kita mau bernyanyi, kita mau katakan, glory bagi anak domba. Kita angkat pujian, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah Allah kita. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus. Pujilah Allah kita. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh. Pujilah, pujilah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab Pujilah, pujilah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab Beri puji padanya. beri puji padanya sebab
kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus telah menetapkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi kami sering tidak mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Pelita iman kami sering redup dengan kesaksian kami. Kami sering hambar karena perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Situasi kehidupan kami sering lebih kuat mempengaruhi kami karena kami lemah. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pengasih, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin kami untuk menjadi saksi-saksi yang benar, serta memampukan kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga seluruh makhluk boleh menikmati karya penyelamatan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita bernyanyi. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita diingatkan kembali bahwa dalam hidup kita ini kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi marilah kita tetap mengandalkan Tuhan. Seperti pujian ini, mari kita menggunakan senjata Allah, kita mau bangkit, melakukan semuanya dengan baik dan benar bersama Tuhan. Apa dan bagaimanapun pergumulan kita mau menggunakan senjata kita untuk melawan semuanya. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bernyanyi dengan bersuka cita, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Ajungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Kita harus hadapi tantangan. Kita mau berdiri, kita menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya Berjaga dan berdoa. berjaga dan berdoa supaya sia
Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, kita bernyanyi. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan, kita lemah dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mau meninggikan Engkau Yesus Tuhan, sebab Engkau penyelamat dalam hidup kami. Biarlah hati kami selalu meluap dengan rasa syukur karena Tuhan baik dan penuh kasih. Seperti pujian yang akan kita sama-sama nyanyikan bahwa Yesuslah penyelamat, Yesuslah penghibur, maka sudah sepatutnya kita semua memuji keajaiban dan kebesaran Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ya, mari dengan segenap hatimu kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kalau dunia bilang kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang akan menguatkan dan menolong kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Penghibur kami, pelindung kami ya Tuhan. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Kami bernyanyi dan bersorak bagi-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja.
Kami bersuka untuk perbuatan-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari dengan berdiri, kita sama-sama berdiri katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan sekali lagi, tiada janji yang seperti ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Siapa di sini yang setuju bahwa Allah kita Allah yang ajaib? Boleh angkat tangannya? Ya, puji Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita bernyanyi bagi Dia lagi. Terpujilah namamu Tuhan. Mari bersuka cita lebih lagi. Kita nyanyikan pujian Allah bangkit, bersoraklah. Karena Allah kita sudah bangkit, mari kita bersorak memuji Tuhan, mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ya, boleh bertepuk tangan. Mari kita puji Tuhan karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Umatnya dibebaskan. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Katakan dengan keras, katakan Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Ya, Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini biarlah
ketika jiwa kita tertekan, mari dengan sungguh-sungguh kita mau datang kepada Yesus. Sebab apa? Sebab Dia sumber kekuatanku, sumber kekuatan kita orang yang percaya. Dan biarlah segala sesuatu yang kita lakukan di tempat ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Dan mari kita mau terhubung kepada Yesus sepanjang hidup kita. Mari dengan sungguh-sungguh mengenal Allah kita yang hidup dan melekat dekat kepadanya. Biarlah kita selalu menyadari bahwa firman Tuhan adalah dasar kehidupan kita, karena benarlah Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Mari dengan sungguh-sungguh jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan apa yang Kau inginkan Tuhan. Yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin mengenal pribadi, Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal Kami mau terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hati. Firman-Mu adalah dasar hidup kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat Ku terhubung denganmu. atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atas kami Tuhan. Yang berdaulat atasku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan jiwamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan buat kita pada sore hari ini di kebaktian sore berbahasa Indonesia GKPS Depok
diambil dari Injil Lukas pasal ke-8, dimulai dari ayatnya yang ke-26 sampai ayat 39. Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengikutinya dalam hati kita. Kalau ada Alkitab kita juga atau handphone kita boleh diikuti sembari saya membaca dari atas ini. Demikian firman Tuhan, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh jahat itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Tadi saya terkejut, datang si kembar di rumah, bilang seperti ini, "Pak, memang dalam Alkitab kita ada babi ya?" katanya. "Ada," aku bilang. "Jangankan babi, anjing pun ada dibahas," aku bilang. Ternyata mereka terkejut, ternyata di Alkitab juga ada babi, ada anjing, dan banyak juga binatang-binatang lainnya. Dan itu buat saya iya ya. Kadang kita tidak pernah mengajarkan ini, melihat ini, bahwa memang binatang-binatang yang ada di dunia ini juga ada dalam Alkitab kita. Nah, jadi bukan hal yang tabu bagi kita membahas tentang babi, anjing, karena itu sebagai gambaran-gambaran nanti kita bahas dalam nats kita ini. Saudara-saudara terkasih, dalam nats kita tadi yang kita baca, sewaktu Yesus mendarat di Gerasa, apa yang terjadi? Kalau ada judul film KKN di mana ini? Ini KKN di Gerasa. Judul film hantu ya, judul film setan-setan juga. Ini KKN di Gerasa. Ketika Yesus mendarat di Gerasa, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang dirasuki oleh roh jahat. Dan bukan cuma satu, tapi ketika ditanya siapa dia menyebut Legion. Dan Legion itu adalah prajurit Romawi yang berjumlah 4.000 sampai 6.000 orang. Itu Legion.
Artinya roh jahat begitu banyak di dalam dirinya. Itulah yang dijumpai Yesus ketika dia baru mendarat di Gerasa. Dan apa yang terjadi? Ada keadaan yang sangat memprihatinkan kepada lelaki yang dirasuki roh jahat itu. Sangat memprihatinkan sekali. Kalau kita ikuti tadi bacaan kita, bahwa disebutkan dia sudah lama tidak berpakaian. Tidak hanya itu, tinggalnya juga sudah lama tidak di rumah, tapi tinggalnya di pekuburan-pekuburan. Tidak hanya itu, dia juga diikat, dipasung karena meronta-ronta, karena sangat begitu kuat, diikat juga dia akan lepas juga karena sangat kuat. Kan digambarkan sebagai sebuah legion yang berjumlah 4.000 sampai 6.000 prajurit Romawi. Dia sakit jiwa, mentalnya terganggu, sampai-sampai nggak tahu malu, bahkan terjauh dari keluarga, terjauh dari masyarakat, tidak ada kebebasan, sudah dianggap mati. Artinya daya rusak orang yang dirasuki oleh roh jahat ternyata luar biasa. Daya rusaknya tidak main-main, sangat memprihatinkan. Dan jangan-jangan ini juga gambaran kehidupan kita hari ini. Sehingga kalau kita ditanya gimana kehidupan kita sekarang, jangan-jangan gak jauh beda dengan laki-laki yang ada di Gerasa. Karena makin banyak orang tidak tahu malu sekarang. Makin banyak orang sekarang yang ya urat malunya itu sudah putus. Memang kita punya pakaian, kita berpakaian hari ini. Tapi dalam perbuatan kita seperti telanjang. Banyak orang sekarang menganggap melakukan dosa itu sebagai sebuah kebanggaan. Dia bangga akan dosa-dosanya. Jadi sekali lagi jangan-jangan gambaran laki-laki yang ada di Gerasa yang dirasuki oleh roh jahat itu juga bisa menjadi gambaran kita hari ini. Kehidupan yang sangat memprihatinkan. Kalau kita jujur, gimana hidup kita sekarang? Jangan-jangan kita juga sedang dirasuki roh jahat hari ini. Sedang dirasuki roh jahat, roh legion yang membuat kondisi kita sangat memprihatinkan. Baik dari sisi jiwa, mental, sosial, spiritual, semuanya dihancurkan oleh roh jahat itu. Dia tidak lagi tinggal di rumah. Rumah yang seharusnya tempat kita nyaman, rumah yang seharusnya sebagai tempat relasi terdekat dengan orang lain, termasuk orang tua dan saudara-saudara kita. Tapi rumah bagi orang yang sudah dirasuki roh jahat dalam nas kita ini menjadi sesuatu yang tidak membuat dia nyaman. Sehingga mari kita lihat sekarang, jangan-jangan rumah tidak menjadi tempat nyaman lagi bagi kita. Ada suami, ada istri, anak-anak yang melihat rumah itu bukan lagi tempat yang homing, bukan lagi sebagai tempat yang memang membuat dia nyaman di sana, tapi sebagai tempat yang menakutkan. Ada suami yang pergi, istri yang pergi, anak-anak pergi, rumah kosong melompong. Karena apa? Tidak mendapat kenyamanan di rumah sama sekali, tidak betah di rumah. Sehingga yang pertama hati-hati, jangan-jangan mungkin sedang ada roh jahat dalam keluarga kami sehingga nggak betah di rumah. Anak-anak kami juga, mari tanya dirimu, kenapa nggak betah di rumah? Kenapa nggak betah di rumah? Yang kedua, nats kita ini, mari kita lihat, memprihatinkan keadaan laki-laki yang ada di Gerasa ini karena bisa memutuskan hubungan kita dengan orang lain secara sosial. Dia suka tempat-tempat yang sepi, pergi ke pekuburan-pekuburan. Bagi orang Yahudi, pekuburan itu tempat yang najis.
Kalau orang waras nggak akan suka di kuburan, kecuali orang yang tidak waras. Tapi mari kita lihat, jangan-jangan kita per hari ini juga sedang terasing, sedang mencari sukanya tempat-tempat yang sepi, menyepi. Karena seolah-olah kita memang diasingkan oleh dunia ini, karena ada suasana hati kita yang tidak nyaman. Suasana hati kita yang dirasuki oleh roh jahat yang selalu untuk berontak, dan berontak. Sehingga yang ketiga, laki-laki yang ada di Gerasa ini adalah orang yang dirasuki roh jahat, susah diatur. Susah diatur. Bukan hanya itu, bukan hanya itu. Kalau kita berkaca kepada roh zaman akhir ini, itu juga roh jahat yang menghinggapi kita. Sehingga banyak orang tidak betah di rumah, tidak betah di rumah Tuhan, tidak betah bekerja, tidak betah melayani, tidak betah di mana-mana. Atau jangan-jangan kita mau berkaca hari ini dalam diri kita, mau melihat hati kita yang paling dalam. Jangan-jangan aku sedang dirasuki roh jahat yang sukanya menjahati orang. Roh dunia sekarang ini begitu luar biasa. Ada roh materialisme yang membuat orang menjadi mata duitan. Semua diukur dari uang dan uang. Padahal Timotius berkata, akar segala kejahatan cinta uang. Sehingga banyak orang melakukan apapun dalam hidupnya, pokoknya uang, pokoknya cair. Ini kan bahaya ini. Pokoknya cair. Mau halal, mau haram, pokoknya cair. Apakah ini menjadi target kita sebagai orang percaya? Pokoknya cair. Itu roh materialisme yang bisa merusak kita. Sehingga nggak betah kita bekerja ketika gajinya kecil. Kita nggak betah bekerja ketika kita nggak nyaman di sana, kita langsung tinggalkan. Roh apa lagi? Roh materialisme, roh yang hari ini juga begitu mengejala dalam kehidupan kita. Ada roh keserakahan. Ya apple to apple sebenarnya, orang yang terlalu materialis dia akan menjadi serakah. Roh keserakahan itu lihat terjadi sekarang. Memang yang 11 triliun yang dipaparkan di Kejaksaan Agung itu yang melakukan itu orang yang kere? Enggak. Emang yang korupsi itu orang yang gajinya kecil? Enggak. Semuanya sudah pada cukup. Tapi orang pada serakah hari ini karena apa? Tidak pernah ada rasa cukup. Enggak pernah mengatakan dalam dirinya itu enough is enough. Enggak pernah. Hatinya itu bocor, gak pernah puas, gak pernah bersyukur. Karena apa? Karena ada roh keserakahan dalam diri kita. Roh apa lagi hari ini? Kita mau berkaca hari ini, jangan-jangan ya kita seperti lelaki yang ada di Gerasa yang dirasuki roh jahat. Kalau ketika itu di Gerasa ada 4.000 sampai 6.000 roh yang merasuki dia. Mungkin hari ini entah apa yang merasukimu. Kata lagu itu. Entah apa yang merasuki kita. Ada roh egoisme yang luar biasa juga sekarang. Orang semakin egois. Di mana-mana, apalagi kita di kota besar ini semakin egois. Lihat di jalan juga, mau di mana-mana semakin egois hari ini orang. Kita mau berubah hari ini juga agar kita putuskan semua roh-roh yang ada dalam diri kita, yang bisa menghambat kita untuk tidak berkarya, menghambat kita untuk tidak menjadi waras dalam hidup ini. Karena semakin banyak orang yang tidak waras. Sumber waras ada di Jakarta ini, sumber waras. Tapi makin banyak orang yang tidak waras, sehingga kita selalu mengatakan sing waras sing ngalah. Iya, untunglah kita masih waras, tapi masih banyak orang di luar sana, di lingkungan kita yang tidak waras. Roh apa lagi yang mengejala hari ini? Roh tawar hati. Orang semakin banyak tawar hati hari ini, sehingga nggak betah di mana-mana karena tawar hati. Nggak ada semangat mau ngapa-ngapain. Nggak ada semangatnya. Mau ngapain juga nggak ada semangat, mau melayani, mau bekerja, tawar hati. Karena dia merasa selalu disalahkan, dia merasa selalu mau dijatuhkan, dia merasa selalu dalam hidupnya itu selalu dijadikan biang kerok, gak pernah ada mendukung.
Selalu dibanding-bandingkan, sehingga anak-anak kita juga banyak yang tawar hati hari ini. Itu roh yang bisa membuat kita menjadi apa? Nats kita ini, kita menjadi tidak waras. Dan banyak lagi. Sehingga hari ini, sesuai topik mingguan kita, Tuhan Yesus berkuasa untuk mematahkan itu semua. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengalahkan roh jahat apapun dalam diri kita. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus memulihkan. Kita lihat bagaimana lelaki yang ada di Gerasa yang dirasuki oleh roh jahat itu, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, di situ terjadi transformasi dalam hidupnya. Ada pembebasan di sana, ada pemulihan di sana. Sehingga roh apapun yang ada dalam dunia ini sekarang, kita harus percaya, katakan dalam hatimu Bapak Inang, roh yang ada dalam diriku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Disitulah kita berdiri hari ini. Sehingga yang perlu bagi kita sekarang apa? Marilah ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, rasakan ada kebebasan di sana, rasakan ada pemulihan di sana, rasakan ada transformasi di sana. Sehingga hari ini mari jangan lupa untuk apa? Membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Mari selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam khotbah pertemuan kita diajar untuk menjadi seperti rusa yang rindu aliran sungai. Demikianlah hatiku yang rindu kepada Tuhan. Karena Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Lihat apa yang terjadi di Gerasa. Laki-laki yang dirasuki roh jahat yang begitu luar biasa membuat hidupnya amburadul. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus menjadikan hidupnya menjadi luar biasa. Artinya Yesus sanggup, Yesus mampu untuk mengalahkan segala kuasa apapun di tengah-tengah dunia kita. Dan mari kita lihat apa kata roh jahat itu. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tersungkur dan mengatakan, ya ngapain Tuhan kau ganggu aku? Kira-kira seperti bahasa sederhananya, bahasa umumnya. Ngapain? Dan dia meminta supaya mereka diusir. Dan itulah kejadian, diusir ke kawanan sekelompok babi. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan yang bernama Legion tadi tunduk kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Roh apapun yang mengganggu kita hari ini, roh apapun yang ada dalam diri kita hari ini, semua tunduk kepada Tuhan Yesus. Dan sudah diusir dan sudah dipatahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Kawanan babi. Dalam Markus 5 ayat 13 dikatakan itu sekitar 2000 ekor babi. 2000 ekor. Dikalikan kali berapa sekarang babi di Medan, enggak tahu. 3 juta, 4 juta ya, 3 juta kurasa mungkin. 6M. Nah, 6M. Di kitab Markus dikatakan juga banyak orang yang protes. Pemilik babi protes. Protes pemilik babi. Rugi kami. Karena kehilangan babi. Nah, kehilangan babi. Tapi Yesus mau katakan bahwa dalam hidup kita, termasuk dalam kehidupan bangsa Yahudi, babi kan itu binatang yang paling kotor di dunia katanya. Ya, binatang yang paling kotor. Sehingga tempatnya roh jahat itu ya di situ, bukan manusia. Bagi orang Yahudi babi itu najis. Sehingga tempatnya roh jahat itu ya di situ, bukan manusia. Ketika ada yang protes hari itu, mereka rugi sekian puluh M dengan penilaian sekarang ini,
Tapi Yesus mau berkata, jauh lebih berharga satu orang daripada 2.000 babi. Dan Yesus mau katakan juga kepada mereka, kalian bisa mengurus 2.000 babi, tapi satu orang tidak bisa kalian urus. Sama kayak di kampung kita, kan ada seperti itu. Arkanando babi sejolma. Kebetulan kami di lapangan bola merbabinya. Jadi saya juga merbabi. Ya, jadi saya disekolahkan babinya aku. Iya, di lapangan bola atas kalau ada persiantar di sini lapangan bola atas dulu itu tahun-tahun 80-an sampai tahun 90 itu merbabi semua, bahkan di BDB juga itu merbabi rata-rata. Pokoknya di Siantar itu rata-rata merbabi. Nah, jadi kalau ada seumuranku ditanya di babagal babi, disekolahkan babi, pasti katakan, "Iya." Nah, jadi Rado memang harganan babi sejolma, iya. Udah mandi babi katanya. Udah Pak. Oke. Kau udah mandi? Mana ditanya itu? Udah mandi babi kita? Udah makan babi kita? Udah kau kasih andor katanya kan? Ada andor kalau mengerti orang tua andor itu taule itu. Udah. Kalau kita nggak ditanya. Tapi itu mau dikatakan Yesus kepada orang Gerasa. Masa satu orang yang begini kalian biarkan? 2.000 babi bisa kalian urus. Tapi bagi Tuhan Yesus lebih berharga satu orang selamat daripada 2.000 babi. Hitung-hitung ekonomis memang mereka rugi. Itulah kenapa mereka usir Yesus. Mereka usir Yesus untuk pergi. Karena mereka rugi. Sehingga memang mujizat terjadi di Gerasa. Ya. Tapi ada orang juga yang tidak senang ternyata. Ada juga orang yang ternyata yang tidak punya hati nurani. Termasuk orang Gerasa nggak punya hati nurani. Yang ada bukan pri kemanusiaan. Bagi mereka yang ada pri kebabian. Iya. Biarlah itu yang dirasuki setan itu mati, tapi 2.000 babi ini selamat karena memang itu cuan. Bayangkan Bapak Inang, bagi orang Yahudi dilarang keras memelihara babi. Dilarang keras. Itu dalam aturan mereka nggak bisa karena najis doba disediai. Tapi untuk kebutuhan tentara Romawi mereka kan makan babi. Dan itu mereka jual mahal. Jadi mereka katakan nggak apa-apa memelihara babi. Asal iki cair sama kayak saya bilang tadi. Walaupun melanggar firman Tuhan pokoknya cuan. Walaupun melanggar aturan pokoknya cair. Walaupun melanggar firman Tuhan pokoknya kami kaya. Itu kenapa mereka protes kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka kehilangan hati nurani. Hati-hati ternyata uangmu bisa membuatmu kehilangan hati nurani. Bisa. Ini contoh. Sehingga apa respon kita ketika Tuhan sudah membebaskan kita? Apa respon kita hari ini? Kita mau lihat bagaimana laki-laki yang ada di Gerasa itu setelah dia terbebas dari roh jahat yang begitu luar biasa membuat hidupnya sangat memprihatinkan ketika itu. Yang pertama, ketika orang banyak datang, semua heran. Semua heran. Karena ada pemulihan yang luar biasa terjadi kepada dia. Yang dulu dia tidak berpakaian, sekarang berpakaian. Yang dulu dia tidak waras, menjadi waras. Yang dulu dia terasing, menjadi alat publik, alat Tuhan Yesus. Yang dulu dia tidak kenal Yesus, tapi dia berkata mau mengikut Yesus. Ada pemulihan yang luar biasa. Tapi Yesus berkata, enggak usah kau ikut. Pulang aja ke rumahmu. Dan ceritakan semua apa yang diperbuat Allah bagimu. Ceritakan semua apa yang Allah perbuat bagimu. Setelah kita memperoleh pemulihan, pembebasan dari Tuhan, ada misi bagi kita ternyata Bapak Inang. Ada misi yang harus kita lakukan. Apa yang mau kita lakukan hari ini? Kalau kita mengalami bahwa memang ada Tuhan yang bekerja, Tuhan membebaskan kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan membuat kita menjadi waras dari yang tidak waras. Tuhan membuat kita dari dalam tanda kutip telanjang menjadi berpakaian sedemikian rupa sehingga kita layak dipandang orang. Kita memperoleh jabatan, kedudukan, harta dan segala macam. Semua itu Tuhan pakaikan bagi kita.
Apa mau kita perbuat dengan semuanya itu? Pulang ke rumahmu. Kalau bahasa Simalungun mau dikatakan seperti ini. Mula matod di huruma. Gitu kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita pulang dari sini, apakah kita orang yang sama? Itu mungkin bisa menjadi pertanyaan bagi kita. Setelah aku pulang dari gereja ini, rumah Tuhan ini, apakah aku orang yang sama? Harusnya belajar dari laki-laki yang ada di Gerasa? Tidak. Kita bukan orang yang sama lagi, tapi kita adalah orang-orang yang sudah dibaharui. Pulanglah ke rumahmu dengan orang yang berbeda, orang yang sudah dibaharui, orang yang sudah dilepaskan dari kuasa roh-roh jahat. Sehingga semuanya kita mau mengatakan dan mengaminkan dan bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang sanggup mengalahkan dan mematahkan segala belenggu yang ada dalam diri kita hari ini. Ceritakanlah itu, beritakanlah itu, karena untuk itulah kita terpanggil hari ini. Dan roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Jadi selamat menerima pembebasan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, karena roh jahat hari ini sudah terjauh dari antara kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Agar dalam perjalanan hidup kami selalu ingin melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Walaupun Tuhan, kenyataan hidup kami sering dirasuki oleh roh-roh jahat yang ada di dunia ini, yang ingin menjauhkan kami dari Tuhan. Bahkan sering Tuhan, kami memiliki hidup yang sangat memprihatinkan. Kami terjauh dari Tuhan, sehingga kami melakukan hal-hal yang tidak wajar. Hari ini Tuhan, kami mau belajar dari laki-laki yang dirasuki oleh roh jahat di Gerasa. Biarlah Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus memulihkan kami. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membebaskan kami. Ketika kami menerima pembebasan dari Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sudah dipulihkan. Dan kami kembali pulang ke rumah kami dan menjadikan rumah kami sebagai tempat yang membetahkan bagi kami. Karena damai sejahtera Tuhan ada di sana. Kasih Tuhan ada di sana yang mengikat kami satu persatu. Sehingga Tuhan, hari ini terima kasih ketika Tuhan sudah memakaikan kami pakaian dan menghiasi kami dengan hiasan surgawi. Tuhan telah memulihkan kami dari keterasingan kami, sehingga kami boleh diterima oleh dunia ini. Kami boleh beraktivitas, melakukan pelayanan, pekerjaan kami. Semuanya itu hanya karena perkenan Tuhan bagi kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami agar senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah roh yang ada dalam diri kami, Tuhan, menyala-nyala senantiasa untuk boleh menyenangkan Tuhan, untuk senantiasa dalam hidup ini Tuhan, apapun yang kami alami, kami akan senantiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena dengan demikian, kami akan menerima berkat Tuhan. Kami akan menerima pemulihan dari Tuhan. Sehingga Tuhan, sekembalinya kami dari tempat ini, kami akan menjadi orang-orang yang telah memiliki hidup baru. Terima kasih Tuhan atas sapaan Tuhan. Terima kasih atas pemulihan Tuhan dan pembebasan Tuhan hari ini. Biarlah kami bermisi juga untuk menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita.
Jemaat Tuhan, untuk mengumpulkan persembahan, mari sama-sama kita nyanyikan pujian dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu. Kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu saja. Engkau telah menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmah dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pergilah dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Bapak Pendeta dan seluruh pelayan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam ibadah KSBI 2 minggu ke depan. Kita menutup lewat lagu dan sekaligus menyelami petugas di depan pintu gereja. Hai bangkit pagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah, dan semangat jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiada